Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi dimanapun kalian berada. Di kesempatan video kali ini, saya kembali hadir ingin membacakan di dalam surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya itu surat ke-21 ayat ke-35 yang mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan kepada kami. Shadaqallahul azim. Di surat Al-Anbiya ini anak-anak sekalian, di ayat terakhirnya, di penggalan terakhirnya, setelah setiap manusia yang bernyawa akan merasakan mati, maka Allah akan menguji kamu, mempergilirkan kamu dengan keburukan, kebaikan, kesenangan, kesedihan. Dan pergiliran itu terus menerus dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, bulan ke bulan, hingga tahun. Tidak semuanya kita ini di dunia ini yang terus menerus merasakan kesenangan, kebahagiaan, ya, tidak akan kekal. Betapa Fir'aun laknatullah itu dia penuh dengan kesenangan. 400 tahun dia senantiasa sehat, tidak pernah sakit-sakit. Tapi sayang, kebanyakan manusia ketika diberikan kesenangan, kebahagiaan, kesehatan, banyak harta, banyak pengaruh, banyak kekuasaan, banyak bala tentara, sombong, angkuh, berlaku zalim dan kejam kepada manusia-manusia lain. Sehingga manusia-manusia seperti Fir'aun laknatullah ini pastilah membuat Allah murka dan Allah memberikan azabnya. Sehingga Fir'aun laknatullah diazab oleh Allah ketika berada di sungai Nil, di sungai merah, Laut Merah yang berada di Mesir. Ya, dia karena kekuasaan dan kesombongannya, dia senantiasa ingin menghabisi Nabi Musa alaihissalam, Nabi Allah. Ya. Begitu juga dengan pasukannya, dengan kaumnya Nabi Musa alaihissalam yang ketika itu berasal dari orang-orang yang tidak berpunya. Maka habislah sudah riwayat daripada Fir'aun. Kemudian diikuti oleh Namrud laknatullah. Ya. Namrud pun demikian, sombong, angkuh. Kemudian Allah habisi. Dengan apa? Dengan seekor lalat masuk ke hidungnya, kemudian tembus kotaknya, sehingga menggelepar-geleparlah kesombongannya, keangkuhannya ketika Namrud laknatullah ini mengaku dirinya Tuhan, sama seperti Firaun laknatullah. Ya, sombong, angkuh, kesenangan, harta melimpah, kuasaan. Ya, namun dia tidak pernah menjadikan semua kesenangannya itu membuat dia dekat kepada Allah. Maka kalau ada kesenangan, kebahagiaan, popularitas, ketampanan, kecantikan, kemudian kita tidak dekat kepada Allah, itu namanya istijrat. Ya, Allah beri dia, diulur-ulur, diberi kesenangan, akhirnya menjadi malapetaka buat dirinya sendiri. Qarun adalah manusia yang sangat kaya, sampai-sampai harta kekayaannya dibawa, kuncinya itu yang terbuat dari emas itu dibawa, dibopong oleh sekitar 12 orang. Betapa beratnya, kuncinya saja berat. Betapa banyak hartanya Qarun. Masih saudara sepupu dengan Nabi Musa alaihissalam, tapi dia menjadi pengikutnya daripada Fir'aun laknatullah. Ketika Nabi Musa mengingatkannya bahwa harta yang kamu dapatkan adalah dari Allah, dia sombong. Disangkanya Nabi Musa iri. Sesungguhnya kamu telah iri kepadaku, wahai Musa. Sesungguhnya harta yang kudapatkan ini adalah karena kecerdasanku, kepandaianku, kepiawaianku di dalam mencari harta. Maka sama Allah, Qarun yang sombong, yang kaya raya itu dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bumi,
sehingga nggak sampai saat ini nggak ketemu jasadnya dan harta-hartanya. Maka kalau ada yang menyebut harta karun, itu adalah karena betapa banyaknya harta yang tertimbun di bumi daripada harta korun yang dimiliki korun. Anak-anakku sekalian, kesenangan belum tentu, kebahagiaan, tenaran, harta, banyak uang, pangkat, jabatan belum tentu kadang membuat Allah ridho kepada kita. Sebaliknya, ketika Allah memberikan kepada kita berbagai macam ujian, sakit misalnya, atau kita tidak memiliki harta, kita gajinya tidak besar seperti para pejabat-pejabat di negeri ini, sudah miliaran pun masih kurang puas juga, masih ingin merampok harta negara, masih ingin merampok sumber kekayaan alam Indonesia dengan membodoh-bodohi rakyat, ya, maka ketahuilah sesungguhnya nanti mereka akan merasakan azab yang sangat pedih seperti azab Fir'aun, Namrud, dan Korun. Sebaliknya anak-anakku sekalian, apabila kalian gajinya kecil, kalian kadang banyak menghadapi permasalahan, baik di kantor, di perusahaan, atau permasalahan itu dalam diri kalian sendiri, dengan suami, dengan istri, atau dengan teman dan sebagainya. Ketahuilah, sesungguhnya permasalahan-permasalahan itu adalah ujian bagi kita. Jadi untuk menguji, Allah ingin menguji seorang hamba supaya dia punya kualitasnya meningkat dari hari ke hari, dari bulan ke bulan. Bukankah ketika kita dahulu masih sekolah di SD, guru-guru kita memberikan PR, ya, tugas rumah. Kenapa? Apakah gurunya itu kejam? Ketika tugas PR itu diberikan kepada kita, ada tugas kamu di rumah nanti mengerjakan ini, ya. Itu tujuannya supaya kita tuh berkualitas, jadi pinter baca, pinter menulis, pinter menghafal. Kemudian setelah kita mengerjakan PR, apakah selesai? Tidak. Kemudian guru memberikan lagi ujian itu. Besok diberikan lagi ujiannya. Terus begitu sampai kita naik kelas 2 SD. Terus naik lagi kelas 5, lulus SD, SMP. Terus semakin kita naik tingkat, semakin ujiannya berat yang diberikan. Tidak sama ujian SD dengan ujiannya SMP. Tidaklah sama anak-anak SMP dengan ujiannya ketika kuliah. Dan anak-anak kuliah tidaklah sama ujiannya ketika kita sudah berumah tangga. Ujian itu akan datang silih berganti. Tidak pernah berhenti, terus ujian itu. Seperti bergilirnya waktu siang dan malam. Dan Allah ingin supaya hamba-hambanya dengan ujian itu menjadi kuat bersungguh-sungguh. Siapa di antara kami yang benar-benar beriman kepada Allah? Boleh saja kita mengaku, saya beriman kepada Allah, saya bertakwa kepada Allah. Tapi Allah akan menguji kita. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira bahwa kalian menyangka bahwa kalian akan masuk surga sebelum Allah akan menguji kita? Bersabarlah. Ketika kita menghadapi ujian-ujian, sakit, atau kita pernah dikecewakan oleh seseorang, janganlah bersedih. Bersedihlah kalau kita takut Allah tidak mencintai kita, Allah tidak ridho kepada kita. Itu yang harus kita takutkan. Takutlah kalau kita setiap hari tidak bisa baca Al-Quran ini. Takutlah kalau kita tidak bisa menjaga salat kita 5 waktu, tepat waktu. Takutlah kalau kita tidak termasuk orang yang bisa memberikan sedekah infaknya walaupun kita dalam keadaan sulit. Karena sesungguhnya orang yang berinfak, bersedekah dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, itulah tingkat kualitas keimanan yang terbaik. Kalau kita kaya bersedekah 10.000 itu kecil. Kalau kita miskin gak punya uang, yang ada uang kita cuma 10.000, kita berinfak 5.000, maka setengah harta kita sudah kita berikan untuk jalan Allah. Dan itu kualitasnya jauh berbeda dengan orang kaya yang infaknya 10.000. Maka pada kesempatan kali ini ayah mengingatkan kepada diri ayah sendiri, ketika kita diberikan kesenangan, bersyukurlah. Jadikan rasa senang, gembira kita itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Kalau Allah memberikan kepada kita ujian, kesulitan yang tidak enak, sakit, sedih kita kadang, permasalahan yang datang tak habis-habisnya, jodoh belum datang sesuai dengan pilihan, uang tidak pernah berkumpul, uang selalu habis saja. Apalagi kalau uang yang habis kita itu kita suka bantu orang tua, bantu adik, Masya Allah, tidak habis di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya uang-uang yang habis itu sama Allah tersimpan rapih di Lauhul Mahfuz.
nanti akan Allah berikan. Ternyata uang kita yang kita bantu untuk adik, kita kasih untuk kedua orang tua kita, menyenangkan hati orang tua kita, itu nanti sama Allah bertambah-tambah uangnya di sisi Allah. Sementara kalau anak-anakku pelit, pedit sama adiknya, sama teman-temannya yang membutuhkan, sama kedua orang tuanya, maka uang itu akan habis juga dengan caranya. Banyak orang yang kadang ketika ada infak, sedekah, menghampirinya, dijaprinya, dia cuek. Ya. Atau kalaupun dia misalnya enggak, dia ada doa mendoakan orang yang menawarkan itu. Tapi kadang orang aneh, ketika infak, sedekah, menghampirinya, dia enggak mau tahu. Ya. Akhirnya dia pelit-pelit, akhirnya dia tertipu dengan macam-macam penipuan yang marak terjadi di negeri ini. Apakah itu bisnis online, apakah tertipunya dengan arisan, dia mau tuh dibohongin sama orang nih, kalau dapat ini dia akan dapat. Pertama dia ngasih uang nyoba-nyoba, ya 1 juta, dia dapat 2 juta, dia senang lagi 5 juta. Nah, terus dia memberikan sampai uangnya habis. Akhirnya ketika dia sudah naruh ratusan juta, miliaran bahkan, maka dia tertipu, uangnya tidak kembali, baru dia merasa. Anehnya ketika dia ditawarkan oleh infak, sedekah, wakaf yang jelas-jelas dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak tertarik. Masya Allah. Tapi sebaliknya, para sahabat Nabi yang mulia lebih tertarik kepada hal-hal yang demikian. Ya, tertarik kepada hal-hal kebaikan. Maka anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, bersabarlah ketika ujian itu datang menghadang. Bersabarlah ketika kesulitan, rezekimu belum sebanyak teman-temanmu, rezekimu belum sebanyak sahabat-sahabatmu, atau belum sebanyak seperti saudara-saudaramu, ketahuilah Allah tidak pernah ya bersikap tidak adil kepada kita. Semua sudah Allah tetapkan dengan yang Allah kehendaki, dan Allah tahu kita, kalau kita irilah kita kepada orang yang banyak ilmunya, yang taat kepada Allah, yang senantiasa tawadu, yang senantiasa dia itu dekat kepada Allah. Itulah hendaknya kita merasa iri, merasa kita cemburu. Ya, jangan kita iri tentang harta. Sesungguhnya harta itu tidak akan pernah kekal abadi. Mudah-mudahan nasihat ini ada manfaatnya buat ayah dan buat kalian semua sebagai pegangan hidup ketika kalian menghadapi persoalan, kesulitan, penderitaan. Bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah mencintai orang yang sabar. Dan orang yang bersabar senantiasa ganjarannya adalah surga jannatun na'im khalidina fiha abadan, yang kekal di dalamnya. Kenikmatan yang tiada tara, yang belum kita pernah lihat, yang belum pernah terdengar oleh telinga kita, belum pernah kita rasakan. Dia jauh lebih bagus dari itu. Dia jauh lebih indah. Dia jauh lebih memberikan kenikmatan kepada kita kalau kita bersabar dengan adanya ujian-ujian. Dan sebaliknya, ketika anak-anakku mendapatkan karunia kepada Allah, mendapatkan rezeki yang melimpah, jangan pelit dan pedit kepada kaum muslimin, kepada saudara muslim kita, karena di sana ada hak-hak kaum muslimin. Begitu juga kepada adiknya, kepada kakaknya, kepada orang tuanya. Mudah-mudahan dengan kalian berbuat baik kepada keluarga dahulu, kepada ayahnya, ibunya, adik-adiknya, kepada teman-temannya, sahabatnya yang membutuhkan, insya Allah mudah-mudahan rezekinya semakin bertambah insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya tausiah di kesempatan kali ini. Kalau ada kata-kata yang salah, ya mohon maaf. Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, diberkahi hidupnya, dibimbing, diberikan petunjuk oleh Allah senantiasa ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat, bukan jalan yang kau murkai, dan bukan pula jalan orang yang kau sesatkan. Semoga kalian dengan ayah, dengan umi, dengan ibu, dengan mama bisa berkumpul kembali di surga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.